Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik. Rekan-rekan semua, update untuk outlook 1 minggu ke depan diperuntukkan tanggal 20 sampai dengan 24 Januari 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada EBS ya, ada dua, Sen dan standar. Cuman khusus untuk akun Sen yang ada di sini itu hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi ya. Tanpa link tersebut akun Sen tidak akan bisa diakses. Untuk kelebihannya sendiri di EBS itu historinya panjang banget. Kita masih bisa liatin histori 10 tahun ke belakang itu masih bisa. Kemudian dari segi pairnya baik mayor ataupun minor di forexnya itu juga lengkap banget. Crypto, Nasdaq, kemudian komoditi yang lainnya, contoh misalkan kayak gold ataupun oil, itu semua bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Silahkan cek sendiri, untuk linknya ada di bagian bawah. Kemudian untuk melatih disiplin, tidak overload dan tidak overtrade, usahakan pakai jurnal ya, dan jurnal ini bisa dibuat sendiri. Kalaupun mau pengen instan, include dengan kalender tanggal 2 Januari sampai dengan nanti di tanggal 31 Januari 2025, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Kemudian masuk ke fundamental yang akan menjadi fokus untuk minggu depan ini. Hati-hati, tanggal 20 adalah pelantikan presiden dari Amerika ya, diperkirakan volatility itu akan tinggi, kurang lebihnya hari Senin ataupun hari Selasa. Di Kamisnya akan ada rilis klaim pengangguran awal. Jumat yang akan menjadi fokusnya suku bunga dari Bank Sentral Jepang ya, diperkirakan sih akan ada kenaikan sebesar 25 basis point. Malamnya indeks manajer pembelian dari segi manufaktur dan jasa ini juga akan dirilis dari segi Amerika. Jadi waspadai aja, kemungkinan untuk minggu depan ini volatility bisa jadi tinggi. Kemudian dari segi geopolitik di mana sudah mencapai kesepakatan antara Israel dan Palestina ya. Di mana untuk geopolitik ya, dari Israel ataupun Palestina itu gencatan senjata itu nanti dimulai dari tanggal 19 besok ini ya. Jadi untuk beritanya silahkan cek di media yang lain ya, bisa dipelajari sendiri. Kemudian langsung aja masuk ke indeks dolar untuk 1 minggu ke depan ini. Level area SRP itu sudah saya tarik, di mana ada batasan pantau overnya R3 dan R4 111.48 sampai dengan 111.87, resisten 2 110.700, resisten pertama itu di 109.900an sampai dengan 110.17. Zona tengah atau sebagai pivot 109.38, support pertama 108.86, support kedua 108.08, atau sebagai physical price levelnya berada di 108 ya, sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini 107.300 sampai dengan 106.90. Cuman saya nggak antisipasi harga ke sana terlebih dahulu ya. Open market untuk minggu depan ini indeks dolar diawali di pivot, jadi hati-hati dengan batas atasnya 109.58 dan batas bawah 109.19 atau 20 pembulatan ya. Kunci kenaikannya berada di sini. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, ada potensi akan menuju sementara waktu ke resisten pertama terlebih dahulu. Maksimum sementara untuk 1 minggu ke depan fokusnya adalah di 110.700. Tetapi kalau misalkan untuk indeks dolar ini terkoreksi terlebih dahulu, memang ada harga 108 sebagai physical price levelnya, cuman untuk kunci penurunannya itu berada di 108.600. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, hati-hati, bisa aja ini nanti pullback kembali ke atas. Tetapi kalau misalkan mampu tutup di bawah level area tersebut dari segi daily-nya, ringnya pun terbatas, maksimum sementara. Kalaupun ada penurunan atau koreksi dari segi indeks dolar, 108 ini yang akan menjadi targetnya ya. Cuman antisipasi saya 60% kemungkinan dia akan kedorong ke atas, tetapi tetap waspadai level area 108.86. Kemudian dari segi gold, kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Untuk level area SRP ini sudah saya tarik. Ada beberapa level area yang mesti diantisipasi, di mana ada batasan pantau over sebagai resisten 3 dan 4, 2798 pembulatan sampai dengan 2781, resisten 2, 2747, resisten pertama itu berada di 2713. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 2691 pembulatan dengan batas atasnya 2700, batas bawah adalah di 2682. Kemudian support pertama 2668, support kedua 2634 sebagai batasan pantau over. Kalau misalkan gold ekstrim kedorong ke bawah, ada harga 2600 sampai dengan 2684. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, untuk open market itu berada di atasnya pivot, tetapi di atasnya di bawahnya resisten pertama weekly. Jadi waspadai untuk kunci penurunan jangka pendek, setidaknya dia minimal H4 harus mampu tutup body candle-nya di bawah 2682, baru ada potensi harga akan ngejar support. Tetapi kalau misalkan ada penurunan tetapi masih tetap ketahan di 2682, hati-hati, waspadai arah atas. Cuman untuk fokusnya di hari Senin ataupun Selasa,
kalaupun ada kenaikan kemungkinan akan saya fokuskan terlebih dahulu mampu atau tidak antara 2713 sampai dengan 2725 sebagai physical price level, dan history high minggu yang sebelumnya ini mampu di break atau tidak. Kalau misalkan mampu di break, baru ada peluang kemungkinan akan menuju level satu tingkat di atasnya adalah di 2747. Sedikit di bawahnya physical price level 2750. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ada kenaikan dan ternyata ketahan di antara blok hijau di sini, ada konfirmasi pembalikan arah kembali, harga mampu bergerak di bawahnya 2713, kemungkinan ada potensi 2682, maksimum sementara adalah di 2668. Jadi waspadai arah bawah terlebih dahulu ya, bisa aja ini nanti ayunan dulu ke bawah juga bisa sebelum harga ini nanti lanjut ke atas. Untuk fokus saya pribadi, 1 minggu ke depan ini akan saya pantau terlebih dahulu. Yang akan menjadi zona pantau pertamanya adalah di antara 2713 sampai dengan 2724 terlebih dahulu. Mampu atau tidak harga ini break high di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell setelah terjadi konfirmasi yang valid, di mana untuk titik entry-nya kemungkinan, disclaimer ya, ini untuk saya pribadi, akan saya usahakan cari di bawahnya 2713. Tetapi kalau daily close-nya ada body candle yang tutup di atasnya 2724, referensi sell itu untuk 1 minggu ke depan akan secara otomatis tercancel. Dimana untuk jarak stop loss-nya, kalau misalkan saya ukur itu antara 180 sampai dengan 200 pip maksimum, mengingat ini adalah khusus untuk swing, bukan untuk day trade, tetapi saya lebih prefer nargetin 1 minggu ke depan ini. Sementara TP pertamanya berada di 2668, 450 pip, TP keduanya berada di support kedua weekly 2634, ruang gerak sekitar hampir 780 pip ya. Ini untuk swing 1 minggu ke depan, dan planning swing sell yang ada di sini akan tercancel kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atasnya 2724. Kemudian untuk day trade-nya di hari Senin ataupun Selasa nanti, pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Kurang lebihnya biasanya akan ada reaksi ketika sentuhan pertama mencapai level area tersebut, waspadai. Kemudian kalau misalkan di antara history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua, kalau misalkan saya pecah ada level area minor, antisipasi kalau misalkan dia break high di minggu yang sebelumnya, zona pantau sebagai level area minor adalah di blok tengah di sini terlebih dahulu, kurang lebihnya di antara 2734 sampai dengan batas atasnya di 2738 ya. Jadi hati-hati di kisaran level area minor di antara 2734 sampai dengan 2738 kurang lebihnya. Untuk kesimpulannya dari segi time frame 4 1 minggu ke depan ini, gold hati-hati. Gambaran saya kemungkinan dia akan ngejar arah bawah dulu untuk ayunan meneruskan perjalanan kembali ke atas ya. Level-level area SRP penting di sini bisa dicatat sendiri. Cuman untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun akan ada sell. Akan saya manfaatkan ketika harga ini nanti mencapai level area tersebut. Akan saya cari dari segi time frame kecilnya apakah ada konfirmasi reversal dari segi time frame jangka pendeknya atau konfirmasi penerusan harga. Kemungkinan akan saya cari di level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Untuk pivotnya hati-hati di 2690. Kalau misalkan tensi geopolitik terus mendingin dan dari segi ekonomi membaik, tidak menutup kemungkinan gold ini nanti akan kedorong ke bawah terlebih dahulu untuk ayunan menuju ke atas kembali ya. Jadi saya fokusnya 1 minggu ke depan ini lebih prepare mempertahankan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum nanti di bawah persiapan cari ancang-ancang setup buy kembali. Hati-hati level area batas pantau over 1 minggu ke depan ini ada harga 2600 sampai dengan 2584. Hati-hati di kisaran level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Jadi untuk pergerakan Bitcoin ini kalau misalkan saya tarik ya, berlakunya mulai besok. Cuman ini saya tarik dulu untuk level area SRP weekly minggu ini, diperuntukkan nanti di minggu depan lagi ya, kurang lebihnya dimulai sekitar besok lah untuk hari Minggu sampai dengan Sabtu minggu depan ini. Dari low sampai dengan high-nya kalau misalkan saya tarik ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Memang batas pantau over atas 119 sampai dengan 124.000 ada harga tersebut, tetapi saya tidak antisipasi ke sana. Kalaupun ekstrim kedorong ke atas, gambaran saya fokusnya sementara adalah di 111 terlebih dahulu. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya,
untuk Bitcoin sendiri, posisi harga sekarang itu adalah ketahan atau bermain-main di level area resisten weekly ya, 100.03 kurang lebihnya level area tersebut. H4-nya memang ada body candle yang sudah mampu tutup di bawah level area tersebut. Kalau misalkan malam ini kehilangan 103, hati-hati, batas atas pivot ini yang akan menjadi next targetnya. Di kiri juga ada bekas zona demand dibarengi juga dengan resisten dan dibarengi juga dengan level-level area SRP yang ada di sini ya. Jadi hati-hati di kisaran level area 99.058 ini akan tercapai kalau misalkan level area yang berada di 103 ini gagal mempertahankan harga di level tersebut ya. Ada peluang kemungkinan akan kedorong ke bawah. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivot weekly itu jatuhnya di 97.500 dengan batas atasnya itu berada di kisaran level area 99.500, batas bawah adalah di kisaran level area 95.400. Support pertama 91.900, history low untuk minggu yang sebelumnya itu kan berada di 89.100 pembulatan ya. Jadi ada peluang kalau misalkan kehilangan level area resisten weekly 103.000 di sini, kemungkinan berpotensi dia terkoreksi dari segi time frame kecilnya sebelum harga ini kembali ke atas. Jadi waspadai, target terdekatnya berada di antara 97.500 sampai dengan 99.500 ya. Sebagai batasan pantau overnya, bagian bawah memang ada harga 75.000 dan 70.000, tetapi saya tidak antisipasi untuk Bitcoin ini satu minggu ke depan ini langsung mencapai level area tersebut. Kalaupun ada penurunan secara ekstrim seperti yang ada di minggu yang sebelumnya, fokusnya itu di antara support pertama sampai dengan history low 89.100 ya. Ini sementara batasan pantau over untuk satu minggu ke depan kalau misalkan dia ada ekstrim ke dorong ke bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, berpotensi ini juga bisa aja terjadi sideways terlebih dahulu sebelum Bitcoin ini nanti membuat ATH baru kembali ya. Jadi kalau misalkan dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell untuk sementara waktu, dengan konteksnya ini hanya counter trend, pastikan terlebih dahulu daily close-nya antara hari ini, besok maksimal adalah hari Senin, mampu atau tidak tutup di atasnya 105.800. Kalau misalkan dia mampu tutup di atas level area tersebut, ada peluang kemungkinan dia akan kejar atas yang akan menjadi targetnya. Kalau misalkan level area SRP saya pecah, zona minor yang berada di 107.900 sampai dengan 109.300-an ya, atau zona yang saya blok merah di sini ini adalah yang akan menjadi target terdekatnya. Kalau misalkan daily close sudah mampu tutup di history high-nya yang ada di sini, tetapi kalau misalkan belum, hati-hati terlepas di 103. Hati-hati pivotnya di kiri di sini juga ada zona demand yang masih belum break ke bawah ya, tidak menutup kemungkinan juga dia akan di retest untuk yang kedua kali sebagai penentunya apakah untuk Bitcoin ini nanti mampu ketahan di antara 95.400 sampai dengan 97.500. Kalau misalkan mampu berarti ada peluang ke atas. Tetapi kalau misalkan daily close-nya apalagi sudah ada body candle yang mampu tutup kembali di bawahnya 95.400, next target terdekatnya berada di 92.000 pembulatan ya. Jadi sementara untuk fokusnya memang ada level area bawah di sini, tetapi 1 sampai dengan 3 hari ke depan, kalaupun ada kenaikan, gambaran saya misalkan break di atasnya 105.86, kemungkinan tidak jauh-jauh untuk sementara waktu terlepas dari fundamental ya. Dari segi technical only, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 107.900 atau physical price levelnya berada di 108.000 sampai dengan 109.400an ya. Ini gambaran saya. Tetapi kalau kehilangan 103, kalau misalkan dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell, pertanyaannya adalah kalau misalkan dapat harga sekarang, berani atau tidak naruh stop loss di atasnya 106.600, tetapi dari segi targetnya itu ruang geraknya di 97.500, maksimum sedikit berada di batas bawah pivot ya. Ini pertanyaannya berani atau tidak, risikonya lumayan gede. Kalau misalkan berani sih nggak masalah, tetapi kalau misalkan tidak berani, jangan sekali-kali dipaksa. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.